Tapi tak pakai bendi tu. Saudara, pemanasan global saat ini menjadi isu lingkungan utama dan keberadaan ekosistem mangrove ternyata mempunyai peranan yang cukup penting dalam mitigasi pemanasan global. Luas sebaran ekosistem mangrove di pesisir Kota Bengkulu kurang lebih 214,62 hektar. Status kawasan seluas 116,24 hektar berada di kawasan hutan Taman Wisata Alam Pantai Panjang Pulau Bae dan 98,38 hektar berada di luar kawasan hutan. Di Kota Bengkulu ada 4 kecamatan sebagai habitat mangrove, yaitu Gading Cepaka, Kampung Melayu, Muara Bangkahulu, dan Sungai Serut. Terdata mangrove di wilayah ini dengan kondisi baik seluas 764 hektar, namun kawasan kritisnya tak kalah banyak. Di luar kawasan konservasi terdata 146 hektar dan di dalam kawasan 72 hektar. Penyumbang luasan kritis terbanyak yakni di Kecamatan Kampung Melayu, 127 hektar di luar kawasan konservasi dan 67 hektar di kawasan konservasi. Kerusakan terparah selanjutnya di Seluma, yaitu di wilayah air periukan Ilir Talo, Seluma Barat, Seluma Selatan, Semidang Alas Maras, Sukaraja, Sungai Serut hingga Talo Kecil. Kritis di luar kawasan konservasi sekitar 80 hektar, sementara di kawasan konservasi ada 51 hektar. Mangrove kondisi baik sekitar 970 hektar, sedangkan kabupaten dengan kondisi mangrove terbaik berada di Bengkulu Utara seluas 1.900 hektar. Di wilayah pesisir Sungai Hitam, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, terdapat seorang pemuda bernama M. Halik atau biasa dipanggil Alek. Dalam kesehariannya, Alek berprofesi sebagai nelayan tradisional. Namun sejak 4 bulan terakhir, Alek mulai menggeluti bidang lain, yakni sebagai penggiat lingkungan khusus pelestari tanaman mangrove. Alek tertarik melestarikan tanaman mangrove karena dirinya melihat kondisi tanaman mangrove di wilayah Sungai Hitam tempat tinggalnya kian hari sudah sangat mengkhawatirkan. Kondisi demikian tentu suatu saat akan berakibat fatal bagi keselamatan jiwa keluarganya dan warga sekitar kawasan Sungai Hitam.
karena keberadaan tanaman mangrove sangat penting fungsinya sebagai penjaga pantai atau sabuk hijau jika sewaktu-waktu terjadi bencana abrasi pantai maupun tsunami. Sementara untuk mengetahui cara melestarikan tanaman mangrove yang baik dan benar, Alek pun bergabung dengan Yayasan Rumah Mangrove Nusantara yang puluhan anggotanya juga sama seperti dirinya, sangat peduli dengan kelestarian tanaman mangrove. Saya bergabung di Rumah Mangrove Nusantara karena tertarik dengan adanya peduli atas lingkungan terhadap pesisir pantai dan sungai. Kebetulan saya sendiri tinggal di daerah dekat pantai dan pesisir sungai. Dari sebab itu saya bergabung di Yayasan Rumah Mangrove Nusantara dalam gerakan anak muda peduli pesisir pantai untuk ikut kegiatan penanaman dan penghijauan dan penjagaan sekaligus. Saya sebagai masyarakat mengajak untuk masyarakat lain bergabung di dalam Yayasan Rumah Mangrove Nusantara untuk mengikuti kegiatan penghijauan, baik itu secara kebersamaan ataupun secara kelompok. Oke, saya di sini juga sebagai ketua masyarakat peduli pesisir pantai untuk mengajak masyarakat Sungai Hitam dan Bering Daya bergabung di Yayasan Rumah Mangrove Nusantara. Setelah bergabung dengan Yayasan Rumah Mangrove Nusantara, pengetahuan Alek mengenai tanaman mangrove pun mulai bertambah dan semakin membuat dirinya peduli dengan keberadaan tanaman mangrove. Setiap hari dirinya mencari bibit mangrove di habitat aslinya di wilayah Sungai Hitam untuk kemudian dipindahkan ke lokasi pembibitan. Manfaat positifnya kami sangat beruntung karena apa? Itu dari penanaman mangrove dan penanaman ketaping dan lainnya bergabung di Yayasan Rumah Mangrove Nusantara. Dampak positifnya kami tercegah dari abrasi, terjadinya gelombang pasang atau gelombang surut. Karena di sini saya masyarakat sangat berpartisipasi dalam bergabungnya bersama Rumah Mangrove Nusantara karena adanya kegiatan dan untuk bergeraknya masyarakat karena yayasan ini. Sudah cukup lumayan parah Pak untuk pinggiran pantai dan sungai kami. Populasinya kalau khususnya untuk di Sungai Hitam dan Bering Raya kira-kira sekitar 40% lagi. Sejenis mangrove, jenis bakau dan rhizopora. Yang ada bibit sama bakau sama rhizopora. Kesadaran mitigasi harus dimiliki masyarakat Bengkulu dan pemerintah pusat juga harus memberi perhatian khusus pada Provinsi Bengkulu
karena wilayahnya yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dengan garis pantai sepanjang 433 km. Sementara pada dasar samudra terdapat lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Pergerakan dua lempeng itu sangat potensial membangkitkan gelombang tsunami. Sejarah mencatat Bengkulu pernah mengalami 2 kali terjangan tsunami, yakni pada tahun 1797 dan 1833. Selain itu, gempa kecil juga sering mengguncang wilayah ini. Sistem mangrove atau bakau adalah ekosistem yang berada di daerah tepi pantai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut sehingga lantainya selalu tergenang air. Ekosistem mangrove berada di antara level pasang naik tertinggi sampai level di sekitar atau di atas permukaan laut rata-rata pada daerah pantai yang terlindungi dan menjadi pendukung berbagai jasa ekosistem di sepanjang garis pantai di kawasan tropis. Sungai Hitam salah satu habitat dan potensi mangrove yang sangat bagus. Jadi Sungai Hitam ini berada di daerah ujung kota Bengkulu yang memang kalau diperhatikan sangat jarang tumbuhan mangrove yang tumbuh. Karena kenapa? Karena di sini memang belum ada salah satu pusat penyemaian yang memang ada. Sungai Hitam sendiri itu bisa tumbuh kurang lebih 4 jenis mangrove, yaitu jenis mangrove Rhizopora spp, Avicennia, Bulgaria dan juga Soneratia. Sungai Hitam semakin lama akan semakin terkikis dan abrasi. Karena mengapa? Karena daerah sini itu pas dengan ombak laut yang lepas. Jadi kalau tidak ada pencegahan abrasi secara kontinu, maka bisa diperhatikan dan bisa disimpulkan bahwa 10 tahun ke depan atau puluhan tahun ke depan ini bakal hilang. Manfaat ekosistem mangrove yang berhubungan dengan fungsi fisik adalah sebagai mitigasi bencana seperti peredam gelombang dan angin badai bagi daerah yang ada di belakangnya, pelindung pantai dari abrasi, gelombang air pasang atau tsunami, penahan lumpur dan perangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan. Yang paling penting dari penyemaian di mangrove sampai ke penanaman yaitu perawatan. Nah, selama ini banyak kegiatan-kegiatan penanaman yang dilakukan di Sungai Hitam itu hanya sekedar tanam tinggal. Setelah mereka tanam, terus kawan-kawan pulang tanpa ada perawatan lanjutan. Nah, untuk ke depan seharusnya dengan adanya kegiatan-kegiatan penanaman dilanjutkan dengan program-program yaitu lanjutan seperti jadwal piket, tambal sulam bibit dan perawatan-perawatan lainnya. Selain mangrove juga berfungsi sebagai pencegah intrusi air laut ke daratan serta dapat menjadi penetralisir pencemaran perairan pada batas tertentu. Hal lain yang tak kalah penting yakni ekosistem mangrove berfungsi sebagai habitat berbagai jenis satwa. Untuk Sungai Hitam sendiri sekarang ini sudah terjadi abrasi yang cukup besar. Jadi data yang ada itu kurang lebih sekitar 24 hektar dulu, itu sekarang tinggal sekitar 4 hektaran. Jadi sangat luar biasa abrasi yang terjadi di Sungai Hitam. Untuk itu perlu diadakan
kegiatan-kegiatan kontinu yang serius dari berbagai macam kalangan untuk kembali menghijaukan Sungai Hitam. Hal lain yang tak kalah penting yakni ekosistem mangrove berfungsi sebagai habitat berbagai jenis satwa. Ekosistem mangrove berperan penting dalam pengembangan perikanan pantai karena merupakan tempat berkembang biak, memijah, dan membesarkan anak bagi beberapa jenis ikan, kerang, kepiting, dan udang. Nah, jenis mangrove yang cocok di sini seperti jenis Rhizopora, Bulgaria, dan Avicennia serta Sornitharia itu sangat bagus untuk pencegahan abrasi, untuk perbaikan ekosistem pesisir, untuk pemijahan berbagai macam telur hewan laut dan biota laut, dan juga di sini sudah sangat atau jarang sekali habitat kepiting bakau, yang mana dulu awalnya Sungai Hitam ini sebagai pusat kepiting bakau yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi dengan berjalan waktu, bahwa dengan tidak adanya tumbuhan mangrove, maka mau tidak mau hewan tersebut akan hilang dari Sungai Hitam. Inilah Yayasan Rumah Mangrove Nusantara yang berada di wilayah Sungai Hitam, Kelurahan Beringin Raya, Kota Bengkulu. Yayasan ini merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang lingkungan, khususnya penyelamatan tanaman mangrove. Kegiatan yang dilakukan para anggota Yayasan Rumah Mangrove Nusantara dalam melestarikan tanaman mangrove seluruhnya merupakan swadaya murni tanpa ada campur tangan pemerintah. Akhirnya kita bersama teman-teman bersepakat selama ini kalau kita bekerja secara sendiri-sendiri, kita buat sebuah rumah yang kita sepakati namanya yayasan, dalam bentuk payung hukum yayasan, namanya Rumah Mangrove Nusantara. Target jangka menengah yang mereka ingin capai yakni dapat memulihkan tanaman mangrove di kawasan Sungai Hitam sebagai sabuk hijau atau penjaga pantai dari segala kemungkinan bencana. Berdirinya Rumah Mangrove, Yayasan Rumah Mangrove Nusantara itu sebenarnya kita adalah dari berbagai macam latar belakang, baik itu profesi, baik itu kegiatan sosial, terutama kita dari kaum minoritas mangrove yang selama ini tidak diperhatikan, tapi ini sangat besar manfaatnya, sangat besar gerakannya
Bahkan ini bukan hanya gerakan untuk Bengkulu, tapi ini adalah gerakan untuk dunia. Tidak ada paksaan maupun intervensi untuk siapapun yang ingin masuk bergabung menjadi anggota Yayasan Rumah Mangrove Nusantara. Yang penting mereka satu visi dan misi, yakni melestarikan mangrove. Satu minggu, 2 minggu kami masuk, kami sudah disediakan lahan dan ada warga yang sanggup menjaga, ikut membantu dengan seadanya, bahkan dengan ekonomi yang ya mungkin boleh dikatakan sangat miris, tapi dia peduli terhadap keadaan lingkungan, ancaman terhadap abrasi, ancaman terhadap biota pesisir. Kalau dari pemerintah kemarin kita sudah mencoba, namun dari pemerintah daerah kita melakukan lewat komunikasi via telepon, cuma ada jawaban yang kurang enak. Jadi kalau mau dimasukkan ke nuansa politik, ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi kemanusiaan. Monggo siapa saja dari background apa saja, kami akan terima untuk bergabung selagi misinya adalah penghijauan dan menjaga bumi Bengkulu. Alhamdulillah, kalau di sisi sekarang semakin lama semakin habis. Kalau tidak ada penghijauan terhadap Yayasan Rumah Mangrove Nusantara, mungkin semakin habis. Karena sebab itu saya bergabung bersama Yayasan Rumah Mangrove Nusantara untuk menanam kembali, penghijauan kembali di pesisiran pantai Sungai Hitam dan Beringin Raya. Untuk masyarakat Sungai Hitam terkhusus dan kawan-kawan atau warga Bengkulu, mari kita jaga pesisir Bengkulu dari berbagai macam hal yang mengakibatkan abrasi, karena inilah salah satu penopang yang paling vital dari terjadinya bencana nanti. Dan juga untuk kawan-kawan yang akan melakukan kegiatan-kegiatan penanaman, diharapkan untuk memiliki program lanjutan, yaitu bagaimana tujuan utama penanaman yaitu sebagai tumbuh gitu.